Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin siapkan tikar, Karena sahil kami lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tutut Kusniah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan identitas yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain hadirin, identitas agama juga mampu memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beribadah, pelanggaran tempat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacakan imam masjid saat sedang salat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musala, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negeri yang toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan? Betul hadirin? betul. Lalu bagaimana konsep dalam Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin dengan landasan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 106 sampai 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh apa yang disebut di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sejalan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal khilman, in kadu ahlal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, in kanu ahlal watan. Profesor Dr. Quraisyhab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula sesuatu yang baik sesuai maknanya, sesuatu yang berbeda di antara kedua akar. Kata inilah kata wasaton yang berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegaskan posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau yang dikenal dengan istilah ummatan wasatan, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani sehingga menjadi Islam rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul di sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi Saling tolong, saling tabur, malah terjadi pertengkaran kelompok satu dengan kelompok yang lain, satu dengan agama lain, suku satu dengan suku lain. Satu sama lain timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan atau dalam istilah hulhun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sikap buruk ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus mampu mengubah wajah Islam
yang sebelumnya disebut Islam yang fanatis, Islam yang ekstremis, Islam yang teroris, menjadi Islam yang nyaman, tenang, serta menjadi Islam rahmatan lil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيتسبوا الله وعدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau memberi sembahan yang mereka sembah, karena mereka akan menanti Allah dengan melampau tanpa dasar ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan kembali tempat mereka. Lalu Dia memberitahu kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang nyaman, tenang, serta rahmatan lil alamin. Demikian pula hadirin, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat beribadah yang katanya dilakukan oleh umat Islam, sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Pendatar. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan perintah Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula hadirin, Islam juga mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lesu Sensu dan Lesawinya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Demikian syarahan ini hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling mencintai, bahkan
saling mencintai, bahkan saling menyayangi hingga sampai pada Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup syarahan kami, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Bunga mawar indah mewangi, tumbuh indah di halaman rumah. Syarhil